Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya tetap sukses selalu. Sebelum cerita kita lanjut, maka baiknya teman-teman tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, untuk cerita saya kali ini mengenai cerita seram 2021. Lanjut. Seorang gadis sendirian di rumah suatu malam. Untuk pertama kalinya, dia punya anjing untuk menemaninya. Gadis itu mendengarkan berita tentang seorang pembunuh berantai yang berkeliaran. Lanjut. Dia pergi tidur setelah mengunci semua pintu, namun ada satu jendela yang masih terbuka. Tiba-tiba dia terbangun oleh suara tetesan air. Takut sepenuhnya, dia mencoba untuk kembali tidur dan meletakkan tangannya ke bawah tempat tidur untuk dijilat anjingnya. Ketika suara tetesan terus berlanjut, dia pergi untuk memeriksa keran di dapur, terus di kamar mandi dan di mana-mana, tetapi tidak menemukan apapun. Dia kembali ke kamarnya dan meletakkan tangannya ke bawah lagi untuk dijilatin anjingnya, supaya dia bisa tidur, maksudnya seperti itu. Dan suara tetesan terus berlanjut, dan gadis itu terlalu takut untuk tertidur. Tapi ketika tangannya dijilat dari bawah tempat tidur, dia perlahan tertidur. Dan di pagi harinya, ketika dia membuka lemari, dia menemukan anjingnya terbunuh dan digantung terbalik. Suara tetesan itu berasal dari darah anjing itu ternyata. Dan di pintu lemari dia melihat pesan misterius dari seseorang bahwa manusia juga bisa menjilat. Pertanyaannya, pesan siapa itu? Wah, misterius. Ini misteri. Lanjut. Cerita selanjutnya adalah mengenai bagaimana mematikan atau menghidupkan lampu. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Ceritanya begini. Ada dua sahabat namanya Meg dan Samantha, tinggal di kamar yang sama di asrama kampus. Pada suatu malam, Samantha keluar untuk pesta dengan teman-temannya. Sementara Meg tetap di kamar dan belajar untuk ujian tengah semester mendatang. Ketika Samantha kembali dari pesta, semua lampu dimatikan. Dia tidak menyalakan lampu karena temannya tertidur. Dan di pagi-pagi harinya, Sam mencoba membangunkan Meg untuk membahas ujian. Ketika Meg tidak merespon, Sam dengan ragu-ragu membuka selimut yang menutupi Meg. Dia merasa ngeri ketika mendapati wajah Meg berubah menjadi hitam dan biru, dan jatuh ke lantai dalam keadaan terguncang. Dia mengamati bahwa meja belajar Meg berantakan dan menemukan sebuah catatan di dinding. Tidakkah kamu senang kamu tidak menyalakan lampu? Pertanyaannya, siapakah yang menulis itu? Apakah si Meg? Atau makhluk gaib? Lanjut. Laba-laba yang menakutkan di rambut. Lanjut. Dolores, seorang gadis remaja, hidup sendiri untuk pertama kalinya setelah lulus. Dia tidak memiliki cukup uang untuk perawatan diri, sehingga mempertahankan model rambut bergaya sarang lebah raksasa seperti ini. Dia melakukan segalanya untuk mempertahankan tatanan rambut seperti yang disarankan oleh penata rambut. Tetapi suatu hari, dia bangun dengan gatal yang mengerikan di kulit kepala. Dolores mencoba beberapa penyembuhan, tapi menyadari bahwa gigitan laba-laba lah yang menyebabkan rasa gatal. Jadi dia memanggil pembasmi hama untuk membunuh semua laba-laba dan serangga di kamarnya. Tetapi rasa sakitnya tidak berkurang dan akhirnya dia mengunjungi dokter. Obat yang diberikan oleh dokter pun gagal. Frustasi,
dia bergegas ke stylistnya. Salon penuh dan penata rambut meminta Dolores untuk menunggu. Karena tidak tahan, dia mendorong seorang wanita keluar dari kursi salon dan meminta stylist untuk menanganinya segera. Ketika stylist mulai membuka tatanan rambut sarang lebah, laba-laba hitam mulai merangkak ke bawah wajahnya dan segera salon diisi dengan laba-laba bergerak perlahan di setiap sudut. Mengerikan sekali ya. Semua orang di salon mulai bergegas keluar sementara Dolores mati di kursinya. Stylist itu ngeri melihat tatanan rambut. Sarang lebah jatuh ke lantai dan laba-laba hitam kecil keluar dari telur menetas di kulit kepala Dolores. Kulit kepala Dolores sebagian telah dimakan oleh laba-laba hitam. Seram sekali. Misterius. Misteri. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Lanjut. Kisah seram penumpang. Seorang pria pengemudi pulang larut malam ketika dia melihat seorang gadis meminta tumpangan. Gadis cantik itu mengenakan gaun putih yang indah. Pria itu memberikan tumpangan padanya dan mereka mulai percakapan yang menarik. Dia menemukan gadis itu di rumahnya. Keesokan harinya, saat pengemudi untuk bekerja, perhatikan bahwa gadis itu secara kebetulan telah melupakan sweater di mobilnya. Dia berkendara menuju rumah si gadis untuk menyerahkan sweater. Seorang wanita tua membuka pintu ketika dia membunyikan bel. Dia menceritakan kejadian yang terjadi tadi malam dan memberikan sweater kepada wanita itu. Wanita itu menolak dan terlihat bersedih dan sedikit aneh. Pria itu menanyai wanita itu lagi. Dia kaget ketika wanita itu mengatakan itu adalah sweater putrinya yang meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu. Ternyata itu adalah benar-benar seram. Bayangin aja, naik mobil ditemanin dengan makhluk gaib, misterius, seram, horor. Lanjut. Di sebuah desa yang jauh bernama Never Better, tinggal seorang bocah laki-laki namanya Jeremy Johnson. Sejak kecil ia dihantui oleh hantu dan tinggal teman dan menjadi teman dengannya. Tapi Jeremy diejek oleh orang-orang karena mereka menganggap bahwa dia berbicara sendiri. Kehidupan Jeremy berubah ketika dia bertemu Ginger, seorang gadis cantik, dan mereka menjadi dekat satu sama lain. Dia mengundangnya untuk bermain lelucon di tukang roti kota dan ikatan mereka diperkuat ketika prank berhasil. Kedua anak itu pergi berpetualangan untuk menyelamatkan toko buku keluarga Jeremy. Sambil menyelamatkan toko buku, Ginger dan Jeremy mengungkap misteri hilangnya anak-anak di desa dengan bantuan hantu. Apakah Ginger dan Jeremy akan hilang juga? Misteri, horor, misteri, seram. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga cerita saya bisa membuat teman-teman semua menjadi terhibur dan terinspirasi. Jangan suka melamun, tetaplah berpikiran yang positif. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Wassalam.